masih berlanjut, apa suka dan duka menjadi kolektor tanaman. Sekarang saya berada di koleksi anggrek Grammatophyllum speciosum, salah satu gramanya atau raksasanya anggrek yang tumbuh di Sumatera dan sekitarnya ya. Khusus untuk yang koleksi saya ini, rata-rata ini adalah koleksi dari Sumatera Selatan dan Sumatera Barat serta Bengkulu. Nah, suka dukanya untuk menanam tanaman baik itu anggrek Grammatophyllum atau tanaman hias yang lainnya itu cukup banyak ya. Seperti Grammatophyllum ini mengambilnya penuh dengan drama ya. Kalau misalnya kita ketemu di hutan, kita mau bagaimana caranya mengambil, karena habitat ini tinggi-tinggi dan di pohon besar. Nah, jadi kita mencari orang yang manjatnya, kemudian mencari bagaimana cara mengeksekusi daripada anggrek Grammatophyllum ini, sehingga butuh waktu, kemudian tenaga, kemudian juga uang ya, jadi untuk mengoleksi dia ini. Tetapi kalau mereka ini berbunga ya sungguh luar biasa ya, bunganya besar, kemudian wangi, kemudian dia berbulan-bulan mekarnya untuk Grammatophyllum. Kemudian suka dukanya juga untuk mengkoleksi tanaman ya. Kalau tanaman yang kita pengen yang ada di medsos ya, misalnya ada di Facebook atau Instagram, kita pesan, atau di Tokopedia atau yang lainnya ya, kita pesan kemudian kita bayar. Kalau misalnya memang amanah, barang yang sampai ke kita adalah yang kita sesuai dengan yang kita inginkan ya, sesuai dengan yang kita impikan. Tapi kalau tidak, kita mendapatkan spesies atau barang yang sangat tidak kita harapkan, misalnya bukan spesies itu yang kita inginkan yang mereka kirim, atau bahkan tidak dikirim sama sekali padahal kita sudah TFR atau transfer gitu ya. Kemudian juga tidak seluruh tanaman yang datang dari luar daerah itu sesuai dengan daerah yang seperti di Lubuk Linggau ini ya, karena Lubuk Linggau ini dikatakan dia bukan dataran tinggi, bukan dataran rendah, dari dataran sedang. Jadi seluruh tanaman dari berbagai daerah sebenarnya bisa tumbuh, tetapi perlu adaptasi. Adaptif yang sangat cepat itu misalnya beberapa tanaman anggrek ya, dia bisa tumbuh dan berkembang dengan mudah. Tetapi ada juga yang berkali-kali kita tanam, mereka tidak bisa hidup dan tidak sesuai dengan ada lingkungannya. Mungkin ya kita harus berlakukan mencari lagi ya daerah-daerah mana di sekitar kita yang memang mirip habitat aslinya gitu ya. Jadi ada yang mati, ada yang berkembang biak hidup. Itu suka dukanya menjadi pengkoleksi tanaman hias, baik itu anggrek maupun jenis-jenis aroid yang ada di Indonesia dan dari luar negeri gitu. Dan ini adalah fakta yang menarik bahwa beberapa dokumen foto anggrek Pak Asman lolos masuk di 2 buku pada buku Orchid of Indonesia. Ini gimana ceritanya? Menanam tanaman hias khususnya anggrek alam Indonesia dan anggrek-anggrek yang berasal dari daerah lain itu sungguh menyenangkan, dan kita memperoleh kawan atau teman kenalan yang sesama anggreker atau pencinta anggrek atau satu hobi ya. Dari kesukaan kita terhadap anggrek alam Indonesia, ketika dia berbunga kita dokumentasikan, kita videokan, kemudian kita labeling atau memberikan nama daripada anggrek tersebut. Dan ini kita memperoleh tantangan juga. Kita mengenal Bapak Franky Handoyo dari media sosial karena mereka adalah masternya anggrek Indonesia, berada di Persatuan Anggrek Indonesia Pusat ya di Jakarta ya. Pak Franky Handoyo rutin mengeluarkan atau menerbitkan buku tentang anggrek Indonesia ya. Nah, melihat buku yang beliau terbitkan ya, muncul untuk berpartisipasi, untuk menawarkan beberapa foto anggrek yang Sumatera Selatan dan Bengkulu yang kita miliki, yang ketika berbunga kita dokumentasikan. Bisa nggak Pak ini untuk dimasukkan ke dalam anggrek Indonesia, buku anggrek Indonesia untuk edisi selanjutnya. Ternyata gayung bersambut untuk hal tersebut memang dilihat langsung oleh Pak Franky dan memilih-milah untuk foto-foto atau dokumen-dokumen yang telah kita berikan kepada beliau, dan beliau antusias untuk mengambil beberapa foto dimasukkan ke dalam buku Orchid of Indonesia volume kedua kalau tidak salah, dan bukunya adalah ini. Dan di sini terdapat
beberapa foto koleksi saya ya yang memang diambil asli dari hutan untuk memperkaya hasanah Orchid of Indonesia atau anggrek Indonesia, salah satunya ini. Kemudian ada Velatentaria cristata, ini plannya ya, di mana bunganya sangat kecil, tapi ternyata Pak Franky Handoyo antusias terhadap anggrek ini, dan ketika berbunga memang bunganya unik walaupun bentuknya kecil. Jadi ada beberapa foto di buku ini yang dimasukkan dalam Orchid Indonesia of Indonesia volume kedua, jadi karangan dari Bapak Franky Handoyo. Terima kasih Pak Franky sudah memasukkan beberapa dokumen saya ke dalam buku ini untuk berpartisipasi guna mengembangbiakkan daripada Orchid of Indonesia, khususnya Sumatera Selatan dan sekitarnya. Apa pesan untuk kolektor tanaman lainnya? Kesan dan pesan terhadap pencinta tanaman ya, tidak hanya tanaman tertentu ya, apapun tanamannya yang bisa kita koleksi ya, terutama untuk yang baru memulai, untuk yang baru mencoba, kemudian kolektor lama, bahkan kolektor yang memang sudah sukses, terus untuk tetap menanam tanaman hias yang ada di Indonesia ataupun yang memang bisa ditanam di Indonesia ya, tidak ada ruginya. Pertama, kita mendapat cadangan oksigen yang berlimpah ya untuk kesehatan tubuh, di mana mereka pada siang hari hasil fotosintesisnya mengeluarkan banyak sekali oksigen yang memang sangat-sangat diperlukan untuk kehidupan kita. Kalau kita memiliki tanaman-tanaman hias seperti ini di lingkungan kita ya, otomatis oksigen tidak akan kekurangan, dan suplai oksigen ke dalam tubuh kita untuk meningkatkan hemoglobin itu membuat badan kita menjadi sehat. Kemudian kita menanam tanaman hias di rumah berarti ikut melestarikan spesies yang ada, dan mereka tidak akan punah berada di sekitar kita, bahkan juga bisa menjadikan komoditi untuk diperjualbelikan. Jadi kalau mereka sudah berbiak ya, kita memiliki induknya, anak pinaknya bisa kita jual atau dibarter dengan sesama kolektor atau penyuka tanaman hias. Jadi jangan ragu untuk tetap menanam tanaman hias, kemudian mengkoleksi, mengembangbiakkan sehingga badan menjadi sehat, uang masuk, dan kita tetap memiliki spesies-spesies yang tetap terjaga adaptif di sekitar kita gitu. Baik, demikian episode kali ini. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton. Tetap semangat hijaukan bumi dengan menanam berbagai macam tanaman yang Anda suka.